Selamat pagi adik-adik. Wah, nanti malam sudah malam Natal ya. Nah, Kak Rira sama Kak Roni mau berduet nih, menyanyikan lagu Natal. Yuk kita dengarkan dulu bersama-sama ya. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Seribu lilin menakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kabut. Hangatkan kasih di Natal yang jatuh. Kehangatan kasih Terima kasih Kak Roni dan Rira. Selamat merayakan Natal bersama keluarga ya. Yuk adik-adik, sekarang kita kuis dulu ya, Musa bagian 8 yang minggu lalu. Apa tulah pertama yang diberikan Tuhan pada Firaun dan juga orang Mesir ketika Firaun tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi? Ya betul, air menjadi darah. Lalu apa yang diperbuat oleh Firaun? Yes, para ahli Mesir disuruh juga membuat air menjadi darah dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Lalu apakah Firaun membiarkan bangsa Israel pergi? Oh, tidak. Firaun berkeras, tidak mau membiarkan mereka pergi. Nah, kisahnya berlanjut. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Adik-adik sekarang boleh membuka di Keluaran 8 ayat 1 sampai 15. Yuk mari kita berdoa. Bapa, terima kasih
untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah 7 hari berlalu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu." Lalu Tuhan menyuruh Musa mengatakan pada Harun untuk mengulurkan tangannya dengan tongkat ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, dan membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Dan Harun berbuat demikian adik-adik, sehingga bermunculanlah katak-katak menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli Mesir juga membuat yang demikian dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Ya, kataknya udah banyak, malah dibuat lebih banyak lagi sama mereka. Gimana sih ya? Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Firaun, "Silahkan Tuanku katakan kepadaku, kapan aku harus berdoa untukmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan darimu dan dari rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Kata Firaun, "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumahmu, dari pegawaimu, dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja." Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun. Dan Musa berdoa pada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi adik-adik, ketika Firaun melihat bahwa sudah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kita melihat bahwa pendisiplinan Tuhan kadang-kadang berupa masalah. Ketika kita punya masalah, mungkin saat itu kita sedang hidup dalam dosa. Mungkin kita sedang punya kesalahan, punya dosa, sehingga kita didisiplin oleh Tuhan. Tetapi kadang ketika kita didisiplin, bukannya kita berbalik bertobat dari dosa, malah kadang kita menambah masalah itu sendiri. Seperti tadi ya, ahli Mesir malah menambah kata-kata itu jadi lebih banyak lagi. Dan ketika kita punya masalah, lalu kita menyadari kesalahan kita, kadang kita berjanji pada Tuhan untuk perbaiki kesalahan itu. Kita janji sama Tuhan. Tapi
Kadang-kadang, kalau masalah itu sudah disingkirkan dari kita, ya kita lupa deh sama janji kita. Kita kembali melakukan kesalahan itu. Nah, mumpung akhir tahun juga nih ya, kita boleh loh menuliskan sifat-sifat apa yang mau kita perbaiki di tahun yang akan datang. Dan kita mau berkomitmen untuk melakukannya. Namanya refleksi akhir tahun. Selamat menyambut Natal adik-adik. Tuhan Yesus cinta kita semua.